Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Malam. Prof. Salim, ini saya mengutip pernyataan Koordinator Kontra Siati Andriani yang mengatakan bahwa Polri belum menjelaskan kaitan langsung antara rencana pembunuhan 4 pejabat, kerusuhan dan kasus dugaan makar. Prof, analisisnya seperti apa? Ya belum. Kenapa? Banyak yang belum dijelaskan oleh polisi. Dan mungkin itu sebagian harus kita tanyakan pada Komnas HAM. Misalnya mengapa sejumlah nama itu diumumkan secara lengkap. Ya, biasanya kan singkatan-singkatan. Apakah polisi sudah yakin betul sehingga orang itu diumumkan begitu saja? Kayak tadi di layar TV, Habil Marati itu sudah disiarkan lengkap, bahkan latar belakangnya begitu. Saya mau bertanya itu kepada Komnas HAM. Silakan. Iya. Apa itu tidak persoalan secara hukum? Saya ini bukan ahli hukum, saya ini ilmuwan politik. Mengapa itu diungkapkan seperti itu? Apakah boleh seperti itu? Apa latar belakangnya mengapa itu terjadi? Mestinya bukan Anda yang jawab kan? Mestinya yang polisi yang jawab. Tapi dilihat dari mata Komnas HAM, itu bagaimana itu? Ya, kita juga tidak hanya itu kita persoalkan, tapi kita juga mempersoalkan tempat sebetulnya ya. Kenapa tidak di Mabes Polri langsung? Ya. Karena ini kan yang disampaikan kemarin itu adalah bagian dari hasil-hasil sementara proses penyelidikan maupun penyidikan dari penegak hukum dalam hal ini Polri kan gitu. Itu juga memang menjadi persoalan. Maka kemarin kita tegaskan berulang kali supaya bukan hanya standar yang ada di Indonesia dalam sistem hukum kita, tapi juga standar internasional kaitan dengan hak asasi manusia. Secara spesifik misalnya saya mengingatkan mengenai kita sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Sehingga fair trial itu memang harus benar-benar dijaga. Gunanya apa? Gunanya tentu saja salah satu adalah untuk memastikan keadilan hukum bagi siapapun. Yang kedua, untuk menjaga public trust, ya, kepercayaan publik mengenai proses pengungkapan kebenaran dari kejadian ini gitu. Itu kita sampaikan. Pertanyaan saya ini berhubungan dengan munculnya juga isu majalah Tempo mengungkapkan sesuatu yang berhubungan dengan keributan 21 April 22 itu. Oke. Dan di situ pun disebutkan nama-nama. Padahal biasanya kan nama-nama itu singkatan nama yang dikemukakan. Ini apa yang terjadi? Sampai kok kejadian seperti ini. Sehingga tidak usah kita terkejut kalau di dalam masyarakat ada kecurigaan, ada dugaan belum tentu benar kan, bahwa ada semacam koordinasi antara pengumuman Polri dengan pemberitaan majalah Tempo. Ya. Saya tidak mengatakan ada kerjasama, saya cuma mengatakan saya tidak heran kalau ditanya orang, dan saya nggak bisa jawab dan tidak mau jawab karena saya nggak punya informasi. Tapi ada fakta yang menarik, pada minggu yang sama Kompas membongkar cerita-cerita orang-orang Kopassus yang dulu terlibat penculikan dan dihubungkan dengan Kompas atau Tempo? Tempo. Saya kan profesor, suka linglung. Jadi saya berhati-hati. Oke, Tempo. Ya, Tempo itu kan sudah diadukan oleh Herawan. Saya selalu menyebutnya Kolonel Herawan karena dulu saya kenal dia Letnan Kolonel, kemudian pensiun sebagai Mayor Jenderal. Sudah diadukan ke Mabes ke Bareskrim, dan rupanya Bareskrim mengarahkan ke Dewan Pers. Jadi ada masalah ini. Kebetulan atau bagaimana? Tanggapannya dari Komnas? Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kita tetap dalam pengertian begini, Komnas kemarin belum sampai detail gitu, tapi minta supaya proses penegakan hukumnya itu mematuhi kaidah-kaidah di dalam hukum nasional kita maupun standar internasional. Itu kita katakan. Ya. Dan nanti akan mendalami lebih jauh. Oke. Kalau saya boleh lebih provokatif, apakah Anda tidak melihat, apakah Anda tidak curiga atau melihat cara mengumumkan kemarin itu tidak seperti biasanya? Anda sudah mengatakan kan mestinya diadakan di Mabes Polri. Kenapa diadakan di tempat lain?
Nah, ada juga yang bertanya, kok saksi-saksi itu, saksi mengenai kiflan segala macam, itu kok diumumkan lewat televisi? Ya. Apakah itu secara hukum menurut Komnas HAM itu tidak ada apa-apa? Mungkin Atau kemarin apa-apa? ada bahasan dengan Pak Irwasum? Ya, dan kita minta supaya kita diberi akses untuk bertemu dengan tidak seluruh ya, karena 400 lebih itu. Iya, Mungkin akan kita pilih beberapa tersangka yang menurut kita sangat relevan untuk melihat atau mengkaji apakah SOP atau standar hak asasi manusia yang disepakati di internasional itu dipenuhi di dalam proses. Tapi pertanyaan ini adalah mengenai cara mengumumkan orang-orang yang dicurigai itu. Tidak biasanya menurut ingatan saya. Tapi sekali lagi, saya bukan ahli hukum. Ini begini, ini dari tadi Prof. Salim sudah tanya kepada Pak Ahmad Taufan, sekarang gantian saya yang tanya ke Prof. Salim. Dari segala macam pertanyaan yang Prof. Salim tadi ungkapkan, apa sih analisis Prof. Salim sendiri terhadap keputusan-keputusan Polri untuk menggelar konferensi pers di Kemenko Polhukam, tidak di Mabes Polri, dan mengungkap itu semua nama-namanya? Tapi Prof, sebentar, saya dapat kode untuk ditahan dulu jawabannya. Jangan sekarang, kita harus jeda dulu, jangan kemana-mana saudara. Kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi.